Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajmain. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa adhi'u la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Qala, dia berkata, dia Nabi Sulaiman telah berkata, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah untukku, wahab dan berilah li kepadaku, mulkan suatu kerajaan yang layam bagi, kerajaan itu tidak patut, tidak pantas li ahadin untuk seorang pun mim ba'di dari sesudahku. Maksudnya mim ba'di sepeninggalku, setelah aku meninggal. Jadi Nabi Sulaiman, Bapak Ibu dan sekalian, singkat cerita, beliau merasa berdosa ketika kehilangan cincin itu. Dan selama 40 hari kehilangan kekuasaan karena kesalahan beliau. Lalu beliau merasa bersalah. Lalu beliau berdoa, Rabbighfirli, wahai Allah Tuhanku, ampunilah untukku dosa-dosaku. Wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan berilah kepadaku kerajaan yang tidak pantas diberikan kepada seorang pun sesudahku. Maksudnya Nabi Sulaiman, kata para ahli tafsir, berilah aku kerajaan yang la yakunu li ahadin min ba'di, kerajaan itu tidak ada li ahadin untuk seorang pun min ba'di sepeninggalku. Atau tafsir yang lain, yuridu, yang Nabi Sulaiman maksudkan minta diberi oleh Allah dengan doa ini, habli, berilah kepadaku mulkan, kerajaan yang la taslubnihi, bukan yang tidak pantas diberikan kepada seorang pun sesudahku, tapi kerajaan yang tidak akan kerajaan itu hilang dariku. Fi akhiri umri, di akhir umurku. Di akhir umurku ya Allah, di waktu aku sudah tua ini, jangan sampai kerajaan ini lenyap, hilang, dirampas oleh orang lain. Jangan ya Allah, gitu doanya. Terus wa tu'tihi, dan kemudian engkau memberikan kerajaan itu ghairi, kepada selain aku, kama, sebagaimana istablub kama stablubut, bacanya susah nih ya. Kama istablabathu, sebagaimana telah hilang kerajaan itu fi madha, pada waktu yang sudah lewat beberapa hari belakangan ini, min umuri, di akhir umurku. Sehingga dia dinasihati oleh ulama. Masih ingat ceritanya kemarin ya? Ada ulama Bani Israel, ulama yang masih lurus, bukan ulama yang bengkok. Karena ada ulama yang bengkok, ada ulama yang lurus. Ulama yang lurus itu yang ikhlas, yang terus memperjuangkan dirinya dan orang-orang yang mau diajak, ya, untuk tetap lurus di jalan Allah, tidak bengkok karena jabatan, tidak bengkok karena dunia. Ya, ini ulama ini menasihati Nabi Sulaiman, ya kan? Sudah diceritakan kemarin. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antal wahhab, engkaulah zat yang maha memberi. Jadi Allah itu nama lainnya adalah Al-Wahhab, maha pemberi. Jadi kalau saudara ketemu orang yang suka memberi, kalau ketemu sampean dia mesti ngasih duit, misalnya gitu ya.
Kalau sampai ketemu dia mesti ngasih duit, mesti ngasih duit. Nah, Allah itu lebih daripada orang itu. Maha pemberi. Ya, itu Allah itu. Kila di dalam tafsir dikatakan sa'ala dzalika, Nabi Sulaiman meminta kerajaan yang seperti itu liyakunu, supaya kerajaan itu menjadi ayatan tanda kekuasaan Allah, linubuwatihi, untuk kenabiannya, wadalalatan, dan sebagai petunjuk ala risalatihi, kepada risalahnya, risalah Allah yang dibawa oleh Nabi Sulaiman, sekaligus wa mu'jizatan, dan kerajaan yang Nabi Sulaiman meminta kepada Allah jangan sampai kerajaan seperti yang diberikan kepadanya akan diberikan kepada orang lain sepeninggal beliau. Itu sekaligus sebagai mukjizat. Itu tafsirnya. Jadi Nabi Sulaiman minta kerajaan yang tidak pantas diberikan kepada seorang pun sesudahku. Wakila, dan menurut tafsir yang lain, sa'ala dzalika, Nabi Sulaiman meminta yang seperti itu liyakuna, supaya jadilah dia ya alaman, sebagai tanda ala qabuli taubatihi, sebagai tanda atas penerimaan taubatnya. Nabi Sulaiman merasa berdosa kan, lalu dia pergi ke padang pasir, ya, berguling-guling di pasir sambil istighfar, sambil macam-macam berdoa, bertobat, karena di dalam rumahnya sudah dilakukan kesyirikan selama 40 hari. Dia tidak tahu, gitu ya. Haitsu ajaba, di mana kemudian Allah mengijabai. Ajaballah, kemudian Allah mengijabai doanya Nabi Sulaiman, wa radda ilaihi mulkahu, dan Allah kemudian mengembalikan kepada dia, kepada Nabi Sulaiman, mulkahu, kerajaannya. Karena jadilah lil muslimani, bagi li Sulaimana, bagi Nabi Sulaiman, mulkan, kerajaan, ya. Jadi ada untuk Nabi Sulaiman kerajaan, walakinnahu arada biqauli, akan tetapi Nabi Sulaiman menginginkan dengan perkataannya, dengan doanya, la yambaghi li ahadim min ba'di, kerajaan yang tidak pantas diberikan kepada seorang pun sepeninggalku. Itu maksudnya adalah taskhira riyah. Nabi Sulaiman bukan hanya diberi kenabian, diberi kerasulan oleh Allah, jabatan nabi dan jabatan rasul itu adalah jabatan manusia yang paling mulia, melebihi jabatan presiden atau anggota dewan yang terhormat sekalipun, atau majelis hakim yang mulia, ya. Itu enggak ada apa-apanya dengan kenabian dan kerasulan. Kemudian juga sebagai seorang raja, kemudian juga kaya raya beliau. Kemudian di dalam kekuasaannya ini tashirur riyah, Allah telah menundukkan angin, wat-tair, dan burung-burung yang terbang di udara, wasyayatin, dan juga setan-setan itu tunduk pada Nabi Sulaiman. Bidalilin, dengan dalil ma ba'dahu, apa yang datang sesudahnya nanti pada ayat berikutnya. Ini menurut tafsir Al-Baghawi. Kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berkata, wahai Rabbku, berilah ampun kepadaku dan berilah kerajaan kepadaku yang kerajaan itu tidak patut diberikan kepada seorang pun sesudahku. Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Wa sahih, dan tafsir yang sahih, kata Ibnu Katsir, ya, wasahihu, dan tafsir yang sahih, annahu, bahwasanya Nabi Sulaiman itu sa'ala minallahi ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala mulkan, kerajaan yang la yakunu li ahadin min ba'dihi, tidak pantas, tidak ada untuk seorang pun min ba'dihi, dari sesudah Nabi Sulaiman, minal basyari, dari seorang manusia pun, yang mithluhu, seperti itu, yang semisal itu. Jadi tidak ada raja-raja yang datang sesudah Nabi Sulaiman yang kekuasaannya seperti Nabi Sulaiman, yang bisa menguasai angin. Angin diperintah, hei angin kamu bertiup ke sana, hei angin kamu bertiup ke sana. Enggak ada manusia raja yang bisa begitu. Binatang-binatang tunduk di bawah Nabi Sulaiman, sampai jin-jin pun tunduk. Ya, itu yang sahih tafsir yang seperti itu. Wa hadza, dan ini huwa dia dzahirus syak. Ini adalah menurut dohirnya susunan kalimat minal ayati, dari ayat ini, ya. Nabi Sulaiman minta diberi kerajaan yang seperti itu. Wabihi, dan dengannya, dengan tafsir yang seperti ini, warodat, telah datang al ahaditsu, hadis-hadis as-sahihatu, yang sahih, min turukin, dari banyak jalan, dari banyak sanad, yang semuanya an Rasulillah, dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan lain-lain. Ini Ibnu Katsir mengambil salah satu contoh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Qala al-Bukhari, telah berkata Imam Bukhari, inda tafsiri hadhil ayah, ketika Bukhari menafsirkan ayat ini. Jadi Bukhari itu juga paham Al-Quran itu. Selain beliau ahli hadis, Al-Quran itu sudah paham duluan. Baru beliau kemudian menjadi ulama besar, perawi hadis, imam ahli hadis. Tapi Al-Quran itu sudah di luar kepala, enggak kayak kita ini, Pak. Al-Quran itu betul-betul di luar kepala kita. Kalau Imam Bukhari itu sudah hafal betul. Bukhari meriwayatkan hadis an Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, di mana Nabi bersabda, sabdanya seperti ini. Nabi pada suatu hari sesudah sholat subuh, beliau berdiri menasihati jamaah para sahabat. Beliau mengatakan begini, inna ifritan minal jinni, sesungguhnya jin ifrit, jin yang dulu tunduk pada Nabi Sulaiman. Jin ifrit yang dulu pernah menawarkan kepada Nabi Sulaiman, kan ketika Nabi Sulaiman berkata, dilapori oleh burung hudhud, ya Sulaiman, ketika apel gitu kan, Nabi Sulaiman tuh apel juga, Pak, seperti kita di kantor, di perusahaan ada apel gitu ya. Nabi Sulaiman itu juga apel, tapi apelnya tidak hormat bendera, tidak. Apelnya itu beliau mengumpulkan seluruh warga kerajaannya, terus beliau mau ngasih ceramah, ngasih nasihat. Semua harus hadir, binatang-binatang yang biasa hadir harus hadir. Tiba-tiba ada satu yang tidak hadir, Nabi Sulaiman itu tahu. Dilihatnya semuanya pasukan sudah lengkap. Mana hudhud ini? Hudhud itu burung, sejenis burung yang terbangnya cepat. Mana hudhud ini? Enggak hadir. Oh, awas ya, kalau sampai nanti dia datang terlambat, dia tidak kasih alasan yang bisa diterima syariat, kupotong lehernya. Oh gitu, Pak. Ancamannya Nabi Sulaiman itu kalau nggak hadir apel dipotong lehernya, Pak. Nah, kalau aku nggak berani motong leher sampean karena nggak hadir ngaji, nggak berani. Aku bukan Nabi Sulaiman, ya. Paling ya nanti malaikat aja yang lapor sama Allah, sama Allah. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW pada suatu hari ngomong begini. Beliau bersabda begini, sesungguhnya jin ifrit tafallat, telah lolos, lepas alayya, atas diriku, al-barihata, tadi malam. Atau beliau mengatakan kalimatan, sebuah kalimat yang nahwaha, seperti itulah bunyinya. Saya tadi malam menangkap jin, nangkap setan, namanya ifrit. Saya tangkap dia tapi saya lepaskan lagi. Liyak to'a, karena dia telah mengganggu alayya, kepadaku, as-sholata, sholatku. Dia mengganggu sholatku, ku tangkap dia. Fa'amkananillahu minhu, lalu menempatkanlah Allah darinya. Wa aradtu, ya, jadi fa'amkanani, lalu Allah memberi kemampuan kepadaku, minhu, terhadap jin ifrit tadi, aku bisa menangkapnya. Wa aradtu, dan aku bermaksud an arbitohu, untuk mengikat jin itu ila syariatin, ke sebuah tiang, min sawaril masjidi, dari tiang-tiang masjid. Tadi malam sudah kutangkap, mau kuikat di tiang masjid ini. Terus hatta tusbihu, sampai nanti di waktu subuh. Supaya apa aku tangkap? Supaya watan dulu, dan supaya kalian semua bisa melihat ilaihi, kepada yang namanya jin. Ini jin kayak gini wajahnya. Itu. Kullukum, semua kalian bisa melihat. Fadzakartu, lalu tiba-tiba aku ingat qaula akhi, perkataan saudaraku Sulaiman, Nabi Sulaiman, yang dalam Al-Qur'an diabadikan. Omongannya Nabi Sulaiman dalam surat ini, Rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan berilah kepadaku kerajaan yang tidak pantas untuk seorang pun sepeninggalku. Karena aku ingat omongan Nabi Sulaiman itu,
lalu ku lepas, enggak jadi ku ikat. Nah ini jinnya Nabi Sulaiman ini, enggak boleh aku ganggu-ganggu nih. Bukan di bawah kekuasaanku. Ini nanti Sulaiman marah sama aku nanti di akhirat. Dilepas. Nah sudah. Akhirnya para sahabat enggak jadi bisa melihat iblis, jin enggak bisa. Ini ayat berikutnya 36 sampai ayat 40 akan kita sampaikan besok insya Allah. Besok apa? Rabu ya. Kalau besok Selasa pelajaran bahasa Arab ya. Besok kan hari Selasa ya. Nah, bawa buku bahasa Arabnya ya. Nah, bawa buku bahasa Arabnya kita akan pelajari bahasa Arab. Hari Rabu Kamisnya baru kita sambung cerita ini sampai kepada cerita Nabi Ayub alaihi salam. Insya Allah. Nah, saudara jangan bubar dulu. Ini baru setengah main ini. Ya. Baru setengah main. Jadi sekarang saya mau bawa saudara kepada surat, ya, sebuah surat yang tadi dibaca oleh imam. Saya merasa kok sepertinya enggak pernah baca surat seperti ini ya. Saya tersentuh hati saya. Enggak tahu Pak Mustar. Hah? Saya. Saya tersentuh mendengar ayat ini. Ya Allah. Masya Allah. Nah, dilalah itu ke bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu kebetulan. Kebetulan yang baca itu enak. Nah, enggak salah-salah. Ya, enggak seperti saya kalau baca kan suka salah-salah karena lama enggak baca. Lama enggak dipakai. Nah, imam kita saya persilahkan membaca surat ini tadi pakai lagunya beliau ya. Kan masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri ya. Ada yang lagu kalau baca Quran lagunya bagus, ada yang setengah bagus, ada yang jelek, ada yang setengah jelek. Ya, ini bukan menghina ya, tapi kan beda-beda masing-masing kita. Nah, saya tadi baca surat ini, mendengar surat ini dibaca. Saya persilakan Pak Imam, Pak Iris supaya membaca lagi dengan nadanya. Nanti saya mau menjelaskan yang penting-penting dari ayat ini, dari surat ini. Ya, jadi mic-nya dulu, mic-nya yang keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Iya, sampai situ dulu. Nanti habis ini suaranya yang keras, yang agak keras dikit ya. Karena Pak Iris ini orangnya kalem ya, enggak sangar gitu loh. Ya, orangnya tuh enggak apa namanya ya, cuawaan kalau bahasa Jawa ya. Kalau baca suaranya keras sampai telinganya sakit. Ya, karena ada yang baca telinga sakit. Aduh, ini yang dengar cuma segini kok bacaannya seperti di gurun pasir sana sih. Gua agak dikurangi volumenya gitu ya. Kalau pas ngimami Pak Iris suaranya pas itu. Pas, enggak bikin sakit telinga, tapi juga enggak terlalu pelan. Nah, untuk saat ini karena ini pelajaran harus keras supaya yang ngantuk enggak sempat ngantuk. Ya, ini ayatnya berbunyi, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa, apabila kalian menceraikan para istri-istri itu. Nabi kita pernah mencerai istri kita. Nabi kita pernah menceraikan istri-istrinya. 9 orang itu dicerai sekaligus. Diilak. Ditinggal pergi, enggak diurusi, enggak didatangi. Diurusi tapi tidak didatangi. Ya, selama beberapa saat. Wahai Nabi, apabila kalian maksudnya Nabi dan para orang beriman. Ini saudara perhatikan, ini dalam bahasa Arab kayak gini dibahas ini. Seruannya kepada satu orang. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Nabi kan cuma satu, Nabi Muhammad SAW yang sekarang yang dimaksud dalam Al-Quran ini. Wahai Nabi. Yang dipanggil satu orang, tapi ketika dilanjutkan kalimatnya, idza talaqtumun nisaa, apabila kalian mentolak perempuan-perempuan itu, apabila kalian menceraikan para istri-istri itu. Jadi maksudnya
ayat ini ditujukan kepada Nabi yang satu orang, tapi berlakunya untuk Nabi dan seluruh umatnya, seluruh orang-orang beriman. Orang-orang beriman termasuk Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah, kalau kalian menceraikan para istri, menceraikan dalam Islam itu ada aturannya, ada tata keramanya, ada tata caranya. Sebagai seorang muslim, sebagai orang Islam, mestinya kita mengikuti tata cara Islam dalam bercerai atau menikah. Menikah menurut cara Islam, menurut syariat Islam, menceraikan pun juga pakai cara Islam. Kita jangan ikut-ikutin para selebriti, jangan. Itu selebriti urusan mereka. Waktu menikah menghabiskan duit miliaran, baru berlangsung gak sampai setahun, gak berapa bulan cerai. Kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi, cerai lagi terus. Karena ada orang kayak begitu. Nah, Islam tidak mengajari yang seperti itu. Itu cerai itu pilihan terakhir sudah. Itu kata Rasulullah SAW, abghadul halali ilallah at-talaqu. Barang yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai, perceraian. Itu perceraian itu halal, tapi itu paling dibenci oleh Allah. Jadi kalau bisa jangan sampai cerai. Ya, seperti orang Jawa punya onen-onen, punya apa namanya itu pegangannya, kayak mimilan mintono kayaknya. Mimilan mintuno. Apa itu Pak, mimilan mintuno? Ya, orang itu nikah itu kalau bisa tuh sekali aja menikah terus sampai tua renta itu berjalan berdua terus bareng-bareng sampai mati. Salah satu apa dua-duanya gantian. Ya, begitu. Ini Islam ngasih tahu, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, fatalliquhunna liiddatihin, maka ceraikanlah mereka dengan masa iddah mereka. Wa ahsul iddah, dan hitunglah masa iddah itu. Jadi ada orang kita menceraikan istri itu misalnya ya, itu selama masa iddahnya berapa itu? 3 kali haid ya, 3 kali haid atau 3 kali suci. Itu kita tidak boleh mengumpulinya sambil merenung-renung dulu. Ini mau saya jatuhkan tolak benar-benar, sudah tolak benar, cerai benar, atau janganlah sayang, aku masih sayang, cuma kadang-kadang jengkelin, tapi aku masih sayang, tapi suka, aku masih sayang sama dia. Nah, diberi waktu 3 bulan, salah kata kuruk 3 bulan, 3 kali haid untuk merenung kembali keputusan kamu, bilang kamu ku talak 1. Nah, misalnya begitu. Itu mau diteruskan apa enggak? Dikasih waktu 3 bulan. Maka disuruh menghitung masa iddahnya. Teruskan Pak Iris. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Bu-ibu, enak kan bacaannya kan? Enak, makanya ibu-ibu, bapak-bapak juga belajar baca, jangan batilka hududullahi wa may yata'ad hududallahi. Jangan begitulah. Ya. Nah, pakai lagu, pakai irama itu. Nih. Mana tadi itu? Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Siapa itu Allah? Rabbakum, Tuhan kalian. Ya, perhatikan, setiap kali dalam Al-Quran ada perintah atau larangan, maka di belakangnya selalu diiringi dengan kata-kata seperti ini, kalimat seperti ini. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, Rabbakum, Tuhan kalian. Jadi dalam soal perceraian pun kita disuruh takwa, hati-hati kamu
Bercerai sekalipun kamu harus takut kepada Allah. Jangan semau kamu begitu. Waktu kamu masih senang, masih cinta gitu, kamu udah puji-puji istrimu setinggi langit. Begitu ada perempuan lain yang lebih menarik kamu, lah, terus kamu cerai gitu aja. Enak aja ini. Ya. Terus bukan hanya dicerai, tapi disebar di infotainment itu. Ada silet lah, ada apa lagi tuh, macam-macam itu. Ya. Jangan suka silet, tajam itu. Ya, jangan suka menyilet orang. Takwalah kalian kepada Allah. Terus ketika orang Islam, orang beriman, orang Muslim menceraikan istrinya, Allah bikin aturan. La tukhrijuhunna, janganlah kalian mengeluarkan mereka mim buyutihinna, dari rumah-rumah mereka. Rumah mereka sini adalah rumah tempat di mana istri kamu tinggal. Entah itu rumah kamu yang istri kamu tinggal di situ, entah itu rumah mertua orang tua kamu yang istrimu tinggal di, kamu nunut sama orang tua, istrimu nunut sama mertua. Allah bilang apa? Jangan kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Gak boleh. Kamu talak satu, jatuhkan talak itu, ambil semua pakaian kamu, keluar dari sini. Itu gak boleh begitu, Pak. Ini ayat Quran ini, Allah yang melarang langsung. Janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah mereka. Ini ditujukan kepada para suami yang menceraikan istrinya. Tidak boleh mengusir. Lah saya jengkel, enggak suka lihat wajahnya, tetap tidak boleh. Mau kamu jengkel, kamu marah, enggak boleh kamu keluarkan dia. Oh, jengkel kalau ketemu tinggal gini aja, sudah jalan ambil miring gini. Biar miring sekalian kamu. Ya. Wala yukhrijna, dan jangan pula mereka keluar. Jangan pula para istri-istri yang dicerai suaminya itu keluar. Jadi si suami tidak boleh mengusir mantan istrinya yang sudah ditalak, talak 1 misalnya, atau talak 2, atau talak 3. Tidak boleh diusir dari rumah tempat tinggal dia, tempat di mana dia tinggal. Dan si istri pun dilarang oleh Allah keluar. Kamu istri tidak boleh, kamu karena sudah dikasih talak 1, aku mau pulang ke rumah orang tua. Enggak boleh. Paham, Pak? Enggak boleh, ada aturannya. Quran ini, Pak, aturan yang tertinggi. Ini Al-Quran ini lebih tinggi daripada KUHP yang dipakai orang Indonesia ini untuk mengadili manusia itu. Ini Al-Quran lebih tinggi kedudukannya. Kalian perempuan tidak boleh keluar dari rumah-rumah tempat tinggal kalian, dan kalian para suami tidak boleh mengusir mereka, istri-istri kalian yang telah kalian jatuhi talak, illa kecuali. Nah, ada kecualinya. Apa kecualinya? Kapan seorang istri boleh diusir dari rumah tempat tinggal dia sama suaminya selama ini, atau boleh si istri tadi keluar dari rumah tempat tinggal selama dia bersuami dengan suaminya, adalah illa kecuali ayatina, kalau si perempuan, si istri itu mengerjakan, melakukan, mendatangkan atau mengerjakan bifahisyatim mubayyinah, dengan perbuatan zina yang terang benderang, dengan perbuatan zina yang terang-terangan. Nah, kalau istrinya berzina di rumah kamu boleh usir, kamu jatuhi talak, keluar kamu dari rumah. Tapi harus zina yang mubayyinatin, yang benar-benar jelas, bukan katanya-katanya, bukan ujarnya-ujarnya, bukan. Yang kamu lihat sendiri, kalau istri kamu tidur dengan orang lain di rumahmu, kamu lihat sendiri. Loh, kamu ini tidur sama siapa? Nah, itu sudah terang-terangan sudah itu. Maka tangkap basah. Tangkap basah boleh kamu usir. Tapi kalau ujarnya jangan. Tunggu dulu. Ya. Apa kata Allah di belakangnya? Wa tilka hududullah, dan itulah batas-batas Allah. Jadi ini adalah aturan Allah, batas-batas Allah, artinya aturan Allah yang tidak boleh diterjang. Ibarat batas-batas Allah. Batas yang Allah bikin. Seperti kalau kita jalan di jalan raya itu ada apa aturan kok itu? Ada garis marka itu kan, ya Pak Sugeng, Pak Polisi kan? Ya kan ada garis marka.
kita nggak boleh melewati garis marka itu. Kalau melewati ketahuan polantas mesti di stop semprit, diurus kamu, ditilang kamu. Ya, marka nggak boleh dilewati. Itu batas-batas polisi aja yang dibikin jalan raya itu nggak boleh kita lewati kok. Nah, apalagi batas-batas Allah. Allah bilang wa may yata'adda hududallah, dan barang siapa yang menerjang melanggar batas-batas Allah faqad maka sungguh zalama dia telah mendolimi nafsahu dirinya. La tadri kalian tidak tahu. Dia tidak tahu siapa yang melanggar batas-batas Allah itu tidak tahu. Ya, sebentar. Siapa yang melanggar batas-batas Allah dalam hal dia cerai dengan istrinya, kemudian dia mengusir istrinya dari rumahnya padahal tidak ada alasan untuk mengusir, maka kata Allah, la tadri kamu tidak tahu. Kenapa Allah menyuruh orang sesudah menjatuhkan talak 1 atau talak 2 tidak boleh mengusir istrinya sebelum habis masa iddahnya. Kenapa tidak boleh? Karena ini la'allallaha, barangkali Allah yuhditsu akan memperbarui ba'da dzalika, sesudah kejadian itu, sesudah talak itu Allah akan memperbaharui amron, urusan kamu sebagai suami istri. Mungkin kamu waktu bilang kamu ku talak 1, mungkin kamu saking jengkelnya. Padahal istri itu sejelek apapun seorang istri, dia pasti punya sisi baiknya. Semua manusia sebaik apapun punya sisi buruknya. Semua manusia sejelek apapun masih ada sisi baiknya. Manusia itu sejelek apapun, sejahat apapun masih ada baiknya. Ya, demikian juga sebaliknya. Jadi barangkali selama masa iddah tadi kamu kemudian, aduh aku menyesal sudah menjatuhkan talak. Setelah berlalu 2 bulan, istriku kok berubah sekarang ya, dan jadi baik. Aku kalau lihat-lihat, mencuri-curi, cantik sebetulnya istriku ini, cantik ini. Kalau dandan ini menarik ini. Nah, kalau aku cerai, sayang ini. Dulu aku dapat dia itu setengah mati, aku uber-uber dia itu. Nah, sekarang dapat kok jadi cerai. Enggak jadi. Nah, maksudnya begitu. Paham ya? Nah, saya teruskan Pak Iris, teruskan ya. Yuk, ayat 2 Pak Iris. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Ya, jadi sampai di sini saudara sekalian, Allah berfirman, fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf. Aku enggak bisa lagunya seperti itu ya. Fa idza maka apabila balagna telah sampai ajalahunna ajal mereka, maksudnya apabila sudah habis ajal mereka, sudah habis waktu iddah mereka. Waktu iddah 3 kali haid. Fa'amsikuhunna bima'ruf, maka kalian pertahankanlah mereka dengan cara yang baik. Kalian tahan mereka dengan cara yang baik. Au farikuhunna bima'ruf, atau kalian ceraikan mereka dengan cara yang baik. Loh, ini loh Pak, perceraian pun dalam Islam diatur.
Kalau kamu menikah dengan baik-baik, dengan melamar baik-baik, menikah dengan baik-baik, waktu cerai pun Allah mengajari supaya kamu menceraikan istri dengan cara yang baik. Jangan dijelek-jelekan istrinya di muka umum. Demikian juga para istri jangan menjelek-jelekan suaminya lagi, mantan suaminya. Jangan. Kamu tahan mereka dengan cara yang baik, atau kamu ceraikan mereka dengan cara yang baik. Waktu 3 bulan, 3 kali halasata quru, 3 kali haid atau 3 kali sucian. Aduh, saya enggak jadi Ding, aku enggak jadi. Ya, kita janjian lagi. Hah? Kita enggak jadi cerai ya. Aku menyesal, maafin aku ya. Kita sambung aja nikah ini. Nah, ngomong dengan yang baik. Atau kalau harus cerai dengan ngomong dengan yang baik juga. Jangan dibentak-bentak, dimaki-maki, jangan. Ngomong baik-baik sama ibunya, sama bapaknya. Bapak, ibu, saya enggak bisa jadi imam yang baik untuk anak ibu ini. Saya enggak bisa mendidik dia ya, Bapak, Ibu. Ini saya serahkan kembali anaknya ibu bapak ini, karena dalam waktu 3 bulan tuh mungkin ada proses negosiasi, ada proses perbaikan antara suami istri. Mungkin nanti istrinya telepon bapak ibunya, Mbak, aku ditalak 1 sama suami. Kaget orang tuanya. Nah, ada mediasi gitu sebelum diputuskan benar-benar cerai atau tidak. Ini. Kemudian wa ashhidu dzawai adlim minkum, dan persaksikanlah oleh kalian semua wahai orang-orang beriman perceraian kalian, persaksikan kepada zawai, 2 orang yang mempunyai adlin, sifat adil, minkum di antara kalian, wa aqimus syahadata lillah, dan tegakkanlah persaksian itu karena Allah. Dzalikum yu'adu bihi man kana Dzalikum, yang demikian kalian yang demikian itu, yu'adu bihi, sedang dinasihati oleh Allah dengan nasihat, mangkana, kalian orang yang adalah yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi dalam sela-sela kalimat Allah berbicara tentang perceraian, karena mungkin ada di antara orang yang menikah, jalan yang terbaik memang harus cerai. Karena pernikahan ini tidak bisa dilangsungkan. Kenapa? Karena tidak bisa tegak agama, tidak bisa menjalankan agama dengan baik kalau pernikahan ini diteruskan. Itu syarat yang diperbolehkan untuk dipakai alasan untuk menceraikan. Bukan karena kekurangan duit, bukan karena kekurangan apa, bukan. Rumah tangga tidak bisa berjalan sesuai dengan syariat Islam, tidak bisa berjalan menurut kehendak Allah, ya sudah, harus berpisah. Ya. Nah, kalau berpisah pun bagi orang yang beriman dinasihati oleh Allah. Ya, orang yang beriman, kalau memang takdir kamu itu ternyata adalah cerai, bagi istri yang dicerai jangan khawatir. Wa may yattaqillah, dan siapa saja yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu, Allah akan menjadikan untuknya. Ini kepada siapa saja, baik suami maupun istri ya, yang terpaksa bercerai, terpaksa ya, cerai itu terpaksa, sudah langkah terakhir. Siapa yang terpaksa bercerai, ketahuilah siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan lahu, bagi dia, makhraja, jalan keluar. Mungkin istrinya bingung, aduh kalau aku dicerai terus aku nanti mau hidupku bagaimana? Selama ini aku tuh enggak kerja, yang kerja suamiku, aku enggak bisa kerja, aku cuma bisa masak, cuci piring dan sebagainya, mengasuh anak. Suamiku sudah enggak cinta lagi sama aku, gimana? Oh, jangan takut, jangan takut. Asal kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan beri kamu jalan keluar. Bukan hanya jalan keluar dari persoalan
hidup kamu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan selalu memberi rezeki kepada dia min haitsu, dari arah yang la yahtasib, dia tidak pernah memperhitungkan, dia tidak pernah menyangka. Kalau Allah mau memberi rezeki Pak, enggak kurang jalan. Tuh, kalau Allah mengasih rezeki itu enggak ada bagi Allah itu penghalang kalau Allah itu mau memberi rezeki. Nah, makanya kita semua ini belajar menjadi orang yang dekat kepada Allah, mendekat sedekat-dekatnya. Begitu kita sudah dekat dengan Allah, full sudah, di saat itu kita mati, itu kematian yang kita harapkan. Nah, dalam keadaan kita sudah sangat dekat dengan Allah, ini sudah sampai puncaknya, dan kebetulan waktunya juga sudah habis. Ya, masa berlaku SIM cardnya habis sudah, ya, habis ya sudah, nggak bisa dipakai lagi. Meninggal di saat seperti itu, meninggal yang bagus itu, meninggal di saat puncak keimanan kita. Wa may yatawakkal 'alallah, dan siapa saja yang dia selalu bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka dia Allah yang akan mencukupinya. Loh ini loh Pak, ayat begini nih, kalau sampean susah hidupnya, sampean baca terus tiap hari surat ini. Baca ayat ini berulang-ulang. Ya Allah, saya kepingin bukti ya Allah, bahwa Engkau itu memberi kepada aku jalan keluar. Aku sedang mengalami jalan buntu dalam hidup ini ya Allah. Beri aku jalan keluar ya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah itu yang menyampaikan segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh-sungguh Allah itu telah menjadikan untuk segala sesuatu ada ketetapannya, ada takarannya. Jadi Allah itu sudah menjadikan ketetapan untuk segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang terjadi dan menimpa kita, apakah pernikahan, apakah perceraian, apakah kelahiran, apakah kematian, apakah kesenangan, apakah penderitaan, dan seterusnya, itu semua terjadi dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah. Nah, kita diajari oleh Allah meminta takdir yang baik. Ini ayat masih bagus di belakangnya. Nanti insya Allah kita sambung pada hari yang akan datang ya. Sekian aja dulu. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman pada kita semuanya, memberi kesabaran untuk tetap menuntut ilmu, memberi keikhlasan dalam mengamalkannya, memberi kesehatan dan kekuatan, dan melindungi kita semua dan handa tolong kita, keluarga kita dari wabah corona yang makin merajalela ini. Dan semoga Allah memberi pada kita semua istiqomah serta husnul khatimah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.